tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. 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 Oke. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Saya ingin memperdalam masalah ini soal Rempang. Oke. Saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Oh. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Oke. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna, ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia. Oke. Kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Iya. Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil, hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta, entah benar apa tidak, relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video
Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat ini di negara Indonesia. Nah, perlu kita tahu bahwa memang negara Indonesia membutuhkan orang-orang yang jujur, ya, yang dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun ataupun niatan-niatan terselubung. Nah, munculnya seorang video Bahlil di sini, ya, di mana memang beliau pengikut Jokowi. Sudah beberapa tahun dia mengikuti Jokowi dan sekarang masyarakat mulai tidak suka dengan Bahlil. Dulu memang kita kagum, Bahlil adalah cuman masyarakat biasa, ya. Kemampuan bahasa Inggris juga di luar dari ekspektasi kita, ya. Dan ternyata memang di kala itu Bahlil menjadi idola, salah satu idola masyarakat. Tetapi karena melihat dan menilai ketika Bahlil sekarang ini lebih dominan ataupun lebih sering bertemu dengan Jokowi, itu artinya ya sangat luar biasa sekali tadi kita mendengarkan penyampaian dari Pak Nusron ya di gedung DPR, dan di mana tadi beliau ya membuktikan ya atau punya bukti untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil. Nah, Bahlil sebagai Menteri Investasi di eranya Pak Jokowi ya beberapa tahun, dan sekarang juga masih lanjut di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Ya nggak tahu nanti di reshuffle atau enggak gitu ya. Dan beliau ini luar biasa. Beberapa waktu lalu jadi ketua umum Partai Golkar ya. Jadi Bahlil ini luar biasa nih. Masuk Golkar langsung jadi ketua umum partai. Sangat luar biasa sekali ya. Padahal di internal Golkar banyak sekali petinggi-petinggi di sana yang sudah berpuluh-puluhan tahun sebagai kader. Tapi begitu Bahlil semuanya aman-aman saja ya. Bahlil terpilih sebagai ketua partai Golkar. Nah, kalau saya melihat bagaimana tanggapan dan penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini, saya coba baca dan akan saya ulas satu persatu bila perlu. Dari Aris Munawar, hajar semua menteri-menteri rakus penjilat menjual aset negara antek-antek oligarki. Bahlil ketampar mukanya dibuka kebusukannya oleh Pak Nusron. Ini sudah bukti Pak Presiden untuk memecat Bahlil. Buang saja Bahlil, tak bisa kerja itu titipan Mulyono. Bahlil wajib ditangkap, komplotan koruptor oligarki Mulyono hantam, sikat, tangkap, penjarakan sama KPK, harus gerak cepat, tangkap Bahlil. Ya, ini banyak sekali yang mengatakan seperti itu gitu ya. Ini memang sudah komentar yang tidak jarang lagi saya temukan. Ya, tangkap Bahlil, penjarakan Mulyono, ya, makjukan Fufafa dan segala macamnya, macam-macam yang saya baca-baca. Dan itu penyampaian dari masyarakat Indonesia yang memang melek matanya melihat bagaimana kondisi situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, ini kan yang menjadi sebuah penilaian bagi kita masyarakat. Tentu bagaimana kita menyadari bahwa situasi di bangsa dan negara ini, bagaimana persoalan-persoalan yang kian terus-menerus terjadi. Nah, lalu kemudian mana nih yang teriak-teriak NKRI harga mati? Kok kedaulatan negara terancam dengan mengatasnamakan investasi diam-diam baik? Nah, ini kadang-kadang kita agak sedikit jengkel juga sebetulnya. Nah, kenapa saya sebutkan jengkel, teman-teman? Ini sering sekali banyak kejadian-kejadian ya. Banyak kejadian-kejadian di mana ini bahkan sering ya terulang. Misalnya ya rumah rakyat digusur atau kampung desa rakyat Indonesia, mungkin warga setempat, warga pedalaman, warga ini segala macamnya, tapi
ketika ada investor tertarik mungkin pada lokasi tersebut, padahal sudah jelas itu perkampungan gitu ya, itu mau digusur coba demi investor, demi membangun perusahaan misalnya, rela menggusur rakyatnya. Bagaimana mungkin rakyat digusur? Ya, rakyat mau melakukan perlawanan nggak bisa. Ada polisi di sana, ada pengamanan itu gitu ya. Nanti rakyatnya diseret, ya dipukul-pukul dan segala macam-macam yang terjadi hal itu teman-teman. Ya, tetapi itu misalnya terjadi di Pulau Rempang misalnya. Itu kan kemarin sempat ribut tuh demo tuh. Ya, tahun 2020 berapa? 2023 kalau nggak salah. Ya. Dan kemudian bagaimana masyarakat sebetulnya ya melihat kondisi rakyat itu sendiri. Rakyat juga punya hak. Bahkan mungkin sebelum Anda jadi menteri, sebelum mereka jadi menteri, sebelum mereka jadi presiden, bahkan sebelum lahir sekalipun, mungkin saja penduduk di sana itu sudah ada turun-temurun dari nenek moyangnya, dari bapaknya, kakeknya, cucu-cucunya segala macam yang tinggal di situ, turun menurun gitu ya, turun temurun. Nah, turun temurun. Kalau investor misalnya tertarik, datang negara pateng-tengah menyebutkan tanah ini milik negara, ini mau digusur, mau dijadikan ini itu segala macam, wah tidak bisa gitu ya. Meskipun misalnya tanah mereka tidak punya sertifikat gitu ya. Karena kalau kita menyadari ya, di kampung misalnya, apalagi hanya perkampungan yang kita katakanlah tidak terlalu besar gitu ya, cuman ada ratusan rumah misalnya, ya mereka mungkin sejak lama sudah memang gak terlalu perlu sertifikat gitu ya. Karena bagi saya di dalam misalkan warga setempat misalnya gitu ya, mereka sudah tahu batas-batas mereka. Dari sini ke sana itu punya saya, dari sana ke sana itu punya saya, karena itu sudah turun temurun teman-teman. Jadi ketika orang tuanya misalnya udah tua, sudah sakit-sakitan misalnya, itu pasti dikasih tahu tuh mandat ke anaknya tuh misalnya, ini lahan kita seperti ini itu, rumah kita ini dulunya begini dan macam-macam. Jadi banyak. Jadi sesama warga di sana pun tahu sebetulnya kondisi tanahnya bagaimana, ya, batasnya sampai ke mana, ke sini ke situ dan lain-lain. Kita tahu mereka. Tapi jangan karena tidak punya sertifikat misalnya, seenaknya hanya menggusur. Itu kalau tidak punya sertifikat. Ini ada kalanya juga punya sertifikat tapi digusur juga tuh dengan penawaran ya, mungkin dibuatkan rumah yang baru, dipindahkan rumah yang baru dan segala macamnya. Tetapi apakah rumah baru mereka itu bisa menghidupi mereka? Nah itu dia tuh pertanyaannya gitu ya. Oke lah, rumah baru mungkin bagus, tapi mereka bakal pindah lokasi, bakal pindah daerah misalnya. Dan bagaimana mereka mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan mereka hidup dari ladangnya sendiri misalnya, dari tanaman tumbuhan yang ditanam sendiri, dari benih yang ditabur, dipanen, jadi hasilnya sendiri. Kalau sudah digusur, dikasih rumah baru, dipindahkan lokasi, apa yang mau mereka makan? Nah itu yang agak sedikit jengkel bagi saya gitu ya. Lalu kemudian Presiden Jokowi memang begitu, dia berani usir-usir rakyat karena merasa pengikutnya banyak. Akhirnya ya begini negeri ini. Negara tidak berpihak ke rakyat. Semoga Pak Prabowo bisa memperbaiki sisa-sisa kebobrokan presiden sebelumnya. Sangat bobrok ya. Kalau dibilang tingkat kepuasan publik, tingkat kepuasan masyarakat terkait pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun
walaupun disebut-sebut 80%, saya rasa bahkan nggak nyampe segitu, gitu ya. Kenapa kita bilang seperti itu? Ya tadi, penegakan hukumnya juga bobroknya luar biasa, koruptornya juga seolah-olah dipelihara, macam-macam ya, macam-macam. Rakyatnya diusir, digusur-gusur, ya. Ketika pilpres anaknya didukung yang katanya belum layak tapi didukung, rubah aturan undang-undang segala macam. Sudah pensiun atau sudah bukan pensiun sih sebetulnya, hanya saja beliau mengatakan setelah menyelesaikan jabatan pensiun aja tuh, ngurus cucu segala macam. Tapi kita melihat realitanya pada pilkada, apa tindakan Pak Jokowi? Nah itu yang membuat masyarakat semakin muak gitu ya. Nah, saya lihat di sini NKRI harga mati memang mau dijual berapa harga matinya. Istilah NKRI itu dipopulerkan oleh DN Aidit. Kalau dalam sejarah lahirnya Negara Kesatuan Indonesia yang tercatat dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan RI, kita cuma kenal NKRI bukan NKRI. Oh, dikenal KNRI ya, bukan NKRI ya. Kepanjangan NKRI menurut DNID itu ya, Negara Komunir Republik Indonesia. Sedangkan kepanjangan dari KNRI, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Tapi kalau NKRI kita yang sudah tahu ya Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Bukan kesatuan negara, tapi negara kesatuan ya. Jadi kalau dibilang tadi harga mati dari sudut pandang saya, nggak bisa dijual, nggak bisa ini itu dimain-mainkan. Harganya luar biasa gitulah, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, mahal gitu, harga mati. Ya. Harga mati yang saya lihat di sini bahwa kita memperjuangkan negara ini dengan susah payah dan mati-matian, kalau lebih seperti itulah ya dari sudut pandang saya. Tapi kalau Anda punya sudut pandang yang berbeda ya silakan juga komentar di video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.